said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat ternak semua, selamat bergabung di kandang saya, peternak kambing serumpun makmur kampungjambak.com yang beralamat di Kota Padang. Pada saat siang hari ini saya ingin memperkenalkan beberapa hal tentang rumput pakan untuk pakan ternak dan sapi. Di sini saya ada beberapa lahan sedikit yang saya tanami dengan rumput odot dan rumput pacong. Pada kandang di peternakan saya ini, saya memelihara kambing yang dominan yang berjenis kacang. Ini bisa kita lihat, saya memelihara kambing kacang. Kenapa saya memelihara kambing kacang? Karena saya melihat dari kebutuhan kambing yang ada di Kota Padang, khususnya Sumatera Barat, karena atau peminatnya lebih tinggi kepada jenis kambing kacang yang digunakan untuk daging, keka, kurban, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada sahabat ternak semua. Ini ada lahan saya, bisa kita lihat. Ini lahan rumput saya yang dekat dengan kandang. Dulu saya tanam seluruhnya rumput odot, tapi karena pembatas dari rumput ini patah dan kambing masuk ke dalam lahan ini dan semua rumputnya mati dan hancur. Jadi terpaksa saya tanam ulang kembali. Ini baru berumur 1 bulan. Ini rumput sudah berumur 1 bulan. Saya tanam pada tanggal 25 Juli. Sekarang udah 26 Agustus. Ini jenis rumput odot. Jadi umurnya pas 1 bulan. Tingginya udah mencapai setengah meter kalau rumput odot. Bisa kita lihat. Nah, ini nampak kita secara bersama. Yang tinggi ini adalah rumput pacong. Ini yang saya tanam bersamaan dengan rumput odot. Umurnya udah mencapai sama-sama 1 bulan. Ini umur 1 bulan nih. Apa perbedaan dari rumput odot dan pacong ini? Rumput pacong itu dia pertumbuhannya lebih cepat. Dengan umur 1 bulan dia udah mencapai 2 meter. Dari segi daun dia sangat panjang sekali dan lembut, daunnya tidak ada bulu, tidak sama dengan rumput gajah. Dia tidak ada bulu, lembut, hampir sama dengan rumput odot. Jadi rumput ini sangat disukai oleh kambing, sapi. Terus dari segi anakan, bisa kita lihat dari anakan rumput odot. Ini anakan pertama yang baru saya tanam 1 bulan yang lalu, yang udah tinggi batangnya, udah keluar uratnya. Ini udah bisa jadi bibit kalau untuk dikembangkan. Jadi anakan setelah yang pertama ini udah mencapai berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi anakan pertama itu udah 9 batang. Jadi anaknya itu sangat banyak. Apalagi perbedaannya dengan rumput gajah. Kalau rumput pacong ini dia kalau tingginya sama dengan rumput gajah, kalau pertumbuhannya lebih cepat dari rumput gajah. Jadi kalau rumput pacong itu batangnya itu lebih lunak seperti ini. Ini sangat renyah sekali kalau dimakan sama sapi, kambing, apalagi kita menggunakan mesin chopper. Kalau rumput gajah itu batangnya ini keras nih, ini lunak sekali. Anakannya banyak, pertumbuhannya cepat, daunnya lembut, tidak ada bulu. Jadi ini sangat disukai oleh kambing dan sapi. Dia udah mencapai 2 meter tingginya. Sementara rumput odot dengan umur 1 bulan pas ini, dia tingginya baru semeter kurang, lebih kurang setengah meter. Tapi anakannya lumayan banyak juga, tapi
Kalau odot itu kalau udah dipangkas satu kali, dia anakannya itu akan lebih banyak sekali, akan banyak. Terus dari segi daun, odot ini lebih lembut, agak lembut dari rumput pacong. Ini sangat disukai sama kambing dan sapi. Tapi unggulnya dari rumput pacong itu dia lebih tinggi dan lebih banyak hasil panennya. Karena dia tinggi, daunnya panjang, anaknya juga banyak. Kalau dari segi kandungan nutrisi, ini contoh rumput pacong, anakannya banyak, 1, 2, ini belum pernah dipangkas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6, anakannya 6 batang. Kalau untuk kandungan gizinya, kalau rumput odot dan pacong dia 11-12 lah. Kalau rumput pacong itu kandungan proteinnya berkisaran 16%. Kalau rumput odot itu proteinnya 15%. Ini kalau saya menanamnya, saya pakai tanahnya saya naikkan agak tinggi, jadi dia tidak tergenang dengan air. Kalau dia tergenang dengan air, dia akan cepat busuk dan susah untuk hidup. Jadi sengaja saya bikin dinaikkan tanahnya dulu, baru ditanam. Setelah umur 2 minggu, tanahnya saya naikkan kembali agar tumbuhnya lebih bagus, anakannya lebih banyak, dan uratnya terbenam. Terus di sini ada beberapa batang rumput gajah yang tumbuh, sisa-sisa makanan kambing yang saya lempar ke sini dia tumbuh. Jadi bisa kita lihat perbedaannya antara rumput pacong dan rumput gajah. Nih, bisa kita lihat. Kalau rumput gajah itu bulunya itu sangat banyak sekali. Nih, bisa kita lihat kan, banyak sekali bulunya sampai ke bawah. Jadi karena kurang lembut seperti ini kurang disukai sama kambing. Tapi kalau kita mau menguji, kita pangkas yang rumput gajah ini, kita pangkas rumput pacong, terus kita beri secara bersamaan, kambing akan lebih cenderung memilih rumput pacong. Karena rumput pacong itu dia lebih lembut dan batangnya lebih lunak. Jadi saya menyarankan kepada sahabat ternak semua, ternak kambing dan ternak sapi, mari kita sama-sama membudidayakan, memperbanyak lahan rumput sebanyak mungkin, yaitu rumput odot dan rumput pacong. Karena antara dua itu harus kita tanam, kita harus ada selingan, jangan semuanya memakai rumput odot atau memakai rumput pacong saja. Karena kambing itu dia harus menukar-nukar selera untuk makan. Ini contoh lahan saya lagi. Ini ada beberapa rumput jenis septaria yang saya tanam. Ini kemarin udah saya buang, saya ganti dengan rumput odot, saya tanam odot semua. Ternyata rumput septarianya masih tumbuh. Ini nampak oleh sahabat ternak. Inilah bentuk kandang saya dan lahan rumput pakan ternak saya. Terima kasih kepada semua sahabat ternak. Ini sedikit saya menjelaskan perbedaan antara rumput odot, rumput pacong, dan rumput gajah. Jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan tulis pada dan nyalakan loncengnya. Saya sudahi sahabat ternak semua.